Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Saat ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 30. Namun sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan di saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami mengerti firman-Mu ini dan kami lakukan, kami imani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami telah sedia mendengarnya. Amin. Firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 30, beginilah firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam hidup hari lepas hari. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, satu fakta yang harus kita sadari dan akui, bahwa hidup sebagai orang Kristen, pemuda-pemudi gereja, tidak seperti kita selalu berada di jalan tol, mulus tanpa hambatan. Hidup sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi gereja, kadangkala Tuhan izinkan kita berada di jalan yang berliku, jalan yang penuh onak dan duri, dalam lembah kekelaman. Artinya dalam penderitaan atau dalam pergumulan hidup yang berat sekalipun. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita selaku orang Kristen. Inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan saat ini. Dan respon setiap orang dari fakta ini berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang meresponnya dengan ungkapan syukur, dengan sukacita, bersukacita dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam tantangan hidup. Tetapi
ada juga yang mengeluh. Dan Rasul Paulus juga katakan dalam pembacaan kita di saat ini, ada 3 jenis keluhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama, pada ayat 22, keluhan ciptaan. Di ayat 22 di sini dijelaskan, Paulus jelaskan bahwa semua manusia, semua makhluk ciptaan Allah sama-sama mengeluh. Sama-sama ada dalam penderitaan. Merasakan sakit bersalin itu berarti ada dalam proses penderitaan itu. Kemudian jenis keluhan yang kedua ada pada ayat 23. Keluhan orang percaya. Dan keluhan yang ketiga itu ada pada ayat 26. Keluhan kita yang disampaikan oleh Roh Kudus. Ketika kita ada dalam tekanan hidup yang berat, ada dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Dan ketika kita berdoa, terkadang kita tidak bisa, sulit bagi kita untuk mengucapkan kata-kata dalam doa saat ada dalam tekanan hidup yang berat. Di saat itulah Roh Kudus menolong kita untuk menaikkan seluruh permohonan kita, seluruh keluhan kita kepada Allah di dalam doa itu. Dan ayat 27 jelaskan bahwa Allah mengetahui maksud roh itu. Sesuai dengan kehendak Allah bahwa roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu semua ada dalam pengetahuan atau kendali Allah. Allah mengizinkan kita melewati penderitaan dengan segala proses yang ada. Meskipun proses itu menyakitkan bagi kita, tapi kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Ia punya maksud baik lewat itu semua. Seperti yang dikatakan dalam ayat 28 dalam pembacaan kita di saat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berarti bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya kesuksesan, bukan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk sekalipun, penderitaan, pergumulan yang berat sekalipun, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dengan segenap hati, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakinlah, sungguh percayalah saudara, bahwa Allah sudah merancangkan segala sesuatu baik dan penuh damai sejahtera dalam hidup kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita masing-masing. Allah sudah merancangkan itu semua dengan sedemikian rupa, dan Allah akan menyatakannya itu satu demi satu dengan segala baik dalam kehidupan kita. Percayalah, yakinlah, sungguh engkau tidak sendiri berjalan dalam hidupmu hari-hari ini. Ada Tuhan bersamamu. Bahkan ketika engkau ada dalam penderitaan dunia saat ini, bangsa Indonesia, Provinsi Papua, Papua Barat, Kota Jayapura, lewat virus COVID-19 yang sedang mewabah luas di mana-mana. Yakinlah sungguh dengan iman bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersamamu, menolongmu untuk bebas dari masalah ini. Jadilah pemuda-pemudi gereja yang berserah terus kepada Tuhan, beriman dan berhikmat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkatilah persekutuan kami, pemuda GP Papua 5B Pura, bahkan bangsa kami ini, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.